Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. أما بعد فقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وفي رواية وكل ضلالة في النار ثم أما بعد. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Jalla wa'ala, yang mana atas nikmatnya yang besar, atas karunia-Nya yang maha agung, kita insyaallah akan kembali mengkaji, menelaah bacaan-bacaan di dalam kitab Marhaban ya Talibal Ilmi, yang mana masih pada pasal yang sama, yakni syarrafut talib wa kamalu zinatihi bima'rifati fadlil ilmi wa 'azimi ahamiyatihi, yang mana di pertemuan sebelumnya atas izin Allah Subhanahu wa taala kita telah selesai secara ringkas membahas berkaitan dengan agama ini adalah nasihat untuk Allah, untuk kitabnya, untuk rasulnya, untuk para imam kaum muslimin, dan juga kaum muslimin secara umum. Nah, yang mana selanjutnya muallif penulis kemudian memberikan sebuah nasihat kepada kita di dalam kitabnya. Beliau menyatakan, فَإِذَا تَعَلَّمَ وَعَرَّفَ كِتَابَ اللَّهِ وَسُنَّةَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ أَنْ يُشْمِرَ عَنْ سَاعِدِ الْجِدِّ فَيُبَلِّغْ هَذِهِ الرِّسَالَةَ عَقِيدَةً وَعِبَادَةً وَمُعَامَلَةً وَسِيَاسَةً وَأَخْلَاقًا. Maka jika seorang muslim mengetahui dan telah mengenal Al-Quran dan juga sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, intinya dia sudah belajar, sudah mengetahui ilmu, dan Allah Subhanahu Wa Taala telah memahamkan ilmu kepadanya berkaitan dengan kitabullah dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka kewajiban dia selanjutnya, keharusan yang harus dia lakukan setelah mengetahui ilmu adalah hendaklah dia menggulung lengannya dalam rangka bersungguh-sungguh dalam menyampaikan risalah ini, dalam rangka menyebarkan kepada manusia risalah ini, baik itu akidah yang berkaitan dengan masalah-masalah akidah, atau ibadah, atau muamalah, atau siasa, politik, atau akhlak. Jika kita sudah mengetahui ilmunya yang benar berkaitan dengan hal ini sesuai dengan ilmu dari para ulama, dari para salafus salih, maka kewajiban kita selanjutnya adalah apa? Adalah menyebarkan kepada mereka. Agar apa? Agar memutus kemiskinan ilmu pada masyarakat, khususnya kaum muslimin, secara umumnya kepada khalayak manusia. Nah, ini adalah kewajiban kita
Ya, ketika kita sudah mengetahui ilmu, maka selanjutnya adalah ya ad-da'watu ilaih. Ya, kita mendakwahkan kepada manusia dengan ilmu ini. Gitu. Yubassiruhum bil haqq alladhi dzakarahu Allah tabaraka wa ta'ala wa yujannibuhum akhta'ul bashar wa ahwa'ul bashar wa bid'al khalq wa yuhadziruhum minasy-syirk wa yuhadziruhum minal bid'ah wa min ahlil bid'ah li'annahum ghasyashun ghasyun nas wa ab'adun nas 'anil nasihah lillah wa li kitabi Rasulillah wa li a'immatil muslimin, dan juga menyebarkan kepada manusia ya, kepada kebenaran, ya, mengajak manusia kepada kebenaran, menyebarkan kebenaran di atas manusia, terhadap manusia. Ketika kita sudah mengetahui ilmunya, maka hendaklah kita ya, mendakwakannya setelah kita mengamalkannya. Yang mana ya kebenaran-kebenaran ini adalah kebenaran yang sudah disebutkan, yang sudah dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam kitabnya. Karena kebenaran itu Allah Subhanahu wa taala katakan nur. Bukan apa? Bukan anwar. Nur itu adalah ya kata mufrad yang berarti kebenaran itu cuma satu, sebagaimana di pembahasan sebelumnya telah kita bahas ya. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyatakan berkaitan dengan kegelapan, kezaliman, Allah menyatakan dengan bentuk jama' minadz dzulumat. Namun ketika Allah menyatakan kebenaran, Allah katakan nur, ya bukan anwar. Nah, maka ya kebenaran itu adalah qala Allah wa qala Rasul wa qala sahabah wa qala sahabah. Gitu. Ya kebenaran itu adalah perkataan Allah dan perkataan Rasul dan juga perkataan para sahabat yang sesuai dengan apa yang Nabi berada di atasnya. Dan juga kewajiban kita terhadap kaum muslimin secara umum adalah menjauhkan mereka dari kesalahan-kesalahan manusia. Ya, tatkala kita mengetahuinya berkaitan dengan akidah, lalu kita menemukan ada orang yang keliru, maka kewajiban kita adalah meluruskannya. Ketika kita mengetahui masalah-masalah tentang ibadah, ya, tentang fikih, maka kewajiban kita adalah apa? Menjauhi manusia dari kesalahannya, dari kesalahan-kesalahan yang mana mereka mutakhabbitan fi dhulumatil jahl, yang mana mereka meraba-raba di atas gelapnya kejahilan. Maka kewajiban kita adalah menyebarkan yang hak, menyebarkan ilmu tatkala kita memilikinya. Juga berkaitan dengan muamalah, berkaitan dengan siasah, berkaitan dengan akhlak, ya. Itu harus kita sebarkan tatkala kita mengetahui ilmunya. Dan juga ya, menjauhi manusia dari pengikutan terhadap hawa nafsu. Ya, karena hawa nafsu itu sangat berbahaya. Sebagaimana Ibnu Abbas menyatakan berkaitan dengan hawa nafsu itu, berkaitan dengan hawa nafsu itu, ma dzukirul hawa fi kitabillah illa ala sabilidz dzam. Tidaklah kata-kata hawa, kalimat hawa itu diucapkan di kitab Allah illa ala sabilidz dzam, kecuali dalam konteksnya itu celaan. Nah, ini berarti sangat penting bagi orang-orang yang mengetahui ilmu untuk apa? Untuk memperhatikan hal ini, untuk memperhatikan hawa ini, untuk memperhatikan hawa nafsu ini, terlebih di tengah-tengah manusia. Wa bid'al khalq wa yuhadziruhum minasyirki wa yuhadziruhum minal bid'ah wa min ahlil bid'ah, dan juga menjauhi manusia dari perkara-perkara baru dalam agama ini, gitu. Dan juga yang memperingati manusia dari kesyirikan, yang mana kesyirikan ini merupakan dosa yang paling besar, dosa yang jika seseorang yang meninggal dengan kondisi menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuninya. Nah, dan kemudian juga memperingati manusia dari bid'ah dan juga para pelakunya.
para pelaku bid'ah. Kita harus senantiasa kita jelaskan kepada mereka apa itu bid'ah. Siapakah ahlu bid'ah? Apa itu syirik? Siapakah orang-orang musyrik yang harus kita jauhi, yang harus kita waspadai? Ini harus senantiasa kita ingatkan kepada mereka. Agar apa? Agar tahu. Agar apa? Agar memutus krisis akidah. Agar memutus krisis tauhid di tengah-tengah umat. Ya, agar mereka selamat. Li'annahum ghasyashun, karena mereka itu ya para pendusta yang mana yang menjauhi manusia, ghasyun nas wa ab'adun nas 'anil nasihati lillah wa kitabihi wa rasulihi wa a'immatil muslimin. Dan juga tugas-tugas mereka itu para ghasyashun adalah apa? Menjauhi manusia, menjauhkan manusia ya dari nasihat kepada Allah, kepada kitabnya, kepada rasulnya, dan kepada umat-umat ya, kepada umat Islam dan juga kepada a'immatil muslimin ya, kepada imam kaum muslimin. Maka cukuplah sampai sini ya, kita bisa mengambil sebuah faidah dari hadis yang telah kita sebutkan kemarin di pertemuan sebelumnya. Ad-dinun nasihah, ad-dinun nasihah, ad-dinun nasihah. Qulna liman qala lillah wa li kitabihi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimin wa 'ammatihim. Namun tatkala kita tidak menunaikan hak mereka, bahkan kita tidak tahu hak apa saja yang harus kita tunaikan kepada mereka, maka apakah orang-orang yang ghasyashun itu telah berhasil menjauhkan kita dari penunaian hak kita terhadap Allah, terhadap kitabnya, terhadap rasulnya, terhadap imam kaum muslimin, dan juga terhadap kaum muslimin secara umum. Ini harus kita sadari ya. Tatkala kita tidak menunaikan hak kita kepada mereka ya, tidak memberikan nasihat kepada mereka ya, kepada umat Islam khususnya, maka apakah kita telah berhasil dijauhkan dari nasihat oleh orang-orang yang ghasyashun ya, oleh orang-orang musyrik, orang-orang ahlu bid'ah dan sebagainya? Maka banyak-banyaklah kita ya bermuhasabah terkait diri kita. Jangan sampai ternyata hak yang harus kita tunaikan saja tidak tahu. Maka bagaimana kita akan menunaikan hak Allah Subhanahu wa taala? Haknya saja tidak tahu. Ya maka belajar ya, agar kita tahu, belajar. Setelah itu apa? Amalkan. Setelah amalkan, dakwahkan. Lalu bersabar tatkala kita mendakwahkannya. Wa ansahun nas lillah humul ulama bihaq. Al-ulama bi kitabillah wa bi sunnati rasulillah. Wal mutafaqihina fi dinillah ala tariqis salafis salih. La yaltafituna yaminan wala yasara an manhajillahil haq. Dan ulama mereka itu adalah orang-orang ya yang sangat ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala dalam memberikan sebuah nasihat. Kenapa demikian? Karena mereka para ulama adalah orang-orang yang senantiasa beramal sesuai dengan tuntunan dari kitabullah dan juga sunnah Rasulullah SAW. Wal mutafaqihina fi dinillah ala tariqis salaf salih la yaltafituna yaminan wala yasara. Yang mana mereka adalah orang-orang yang mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala ini dengan jalan para salafus salih. Dan mereka tidak melihat, tidak melirik ke kanan dan ke kiri. Tatkala banyak orang yang mencela, banyak orang yang meremehkan, banyak orang yang menjerumuskan atau memfitnah, mereka para ulama yang teguh di jalan Allah Subhanahu wa taala, yang sabar di dalamnya, mereka tidak melirik ke kanan dan ke kiri. Akan tetapi mereka teguh di atas manhaj ini. Itu manhaj yang hak, manhaj yang
Allah Subhanahu wa taala ridhoi. Begitupun dengan kita. Tatkala kita mempelajari agama yang lurus ini atau menyebarkan ajaran Islam yang hanifiyah, ya maka Allah Subhanahu wa taala senantiasa akan menguji. Karena tidak mungkin manusia menyatakan beriman tetapi tidak diuji. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ahsiban nas ay yudraku ay yaqulu amanna wa hum la yuftanun." Apakah manusia mengira mereka akan dibiarkan hanya dengan menyatakan amanna, kami beriman, wa hum la yuftanun, akan tetapi mereka tidak diuji? Maka ujian itu akan ada sesuai dengan kadar keimanannya. Ya. Maka yang penting yang harus kita ketahui, senantiasa kita harus belajar dan juga ya, bersabar di dalamnya. Jangan melihat ke kiri dan ke kanan tatkala ada orang-orang yang mencelaknya, membid'ahkannya, menyesatkannya. Tetapi apa? Fokus dalam meniti jalan yang lurus ini. Sebagaimana para ulama, la yaltafituna yaminan wala yasara. Mereka tidak melirik ya, ke kanan dan ke kiri. Tidak melirik ke kanan dan ke kiri atau ke kiri dan ke kanan. Tidak, tetapi mereka apa? Senantiasa teguh, lurus mengejar cita-cita itu jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Yang telah Allah Subhanahu wa taala janjikan untuk orang-orang yang bertakwa. Nah, mungkin kita cukupkan dulu sampai sini. Hadza wallahu alam. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.